Bencana tanah bergerak melanda Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Selasa 3 Februari 2026. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun puluhan rumah warga mengalami kerusakan dan warga terdampak pun terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Dampak adanya pergerakan tanah yang terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, puluhan rumah warga mengalami kerusakan serius di sejumlah bagian. Mulai dari tembok dan lantai pecah hingga bangunan yang ambruk. Akibat kejadian ini, sekitar ratusan warga desa terdampak terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabat mereka. Peristiwa ini terjadi akibat tingginya curah hujan sehingga membuat permukaan tanah labil dan mengalami pergeseran. Salah satu rumah yang mengalami kerusakan cukup parah adalah milik Siti Nurhalimah. Ia mengungkapkan bila kejadian begitu cepat sehingga ia tidak dapat menyelamatkan harta bendanya. Sementara menurut Kepala Desa Padasari, bencana kali ini dinilai lebih parah dibandingkan longsor yang terjadi pada 4 tahun lalu. Jika sebelumnya kerusakan terjadi secara bertahap, kini pergerakan tanah terjadi secara cepat dan merusak struktur rumah dalam waktu yang singkat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Kami tim Padepokan Cahaya Hati berterima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali karena dengan kebaikan-kebaikan panjenengan atau dukungan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah semoga dengan kebaikan-kebaikan panjenengan dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya, yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Dan kali ini kami tim Padepokan Cahaya Hati, ini ada request dari Tegal. Ada request dari sedulur Tegal untuk memediumisasi yang sedang terjadi ini, tanah bergerak yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, yang kemarin ada bencana tanah bergerak dan menghancurkan kurang lebih 100-an rumah. Nanti akan kita cek lewat mediumisasi sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang terjadinya bencana tanah bergerak yang ada di Kota Tegal. Ya, kita sama-sama berdoa semoga tidak ada bencana lagi, menjadi aman, menjadi negara yang subur kembali, negara yang gemah ripah loh jinawi, ayem tentrem. Ya, langsung saja, kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Mas Benny. Ada pesan-pesan apa Mas Dul? Ya, terima kasih untuk sedulur Padepokan Cahaya Hati yang setia menyimak konten-konten kami. Jangan lupa selalu share, like, dan komen video-video kami agar channel kami semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Ya, langsung saja pemirsa, kita bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak ada penyusup yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dibersihkan.
terikat terang, langsung aja. Kalau di benteng ya pada hubungan saya di dalam jarak radius 20 meter, tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa kacamata iblis jin setan semua pasti. Shalom. Siap Mas Dil. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang ada di tasbih asma khusus dengan izin sang yang nur cahaya ditarik sosok gaib yang mengetahui tentang terjadinya bencana tanah bergerak yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Sosok gaib yang sebenar-benarnya yang bisa menjelaskan tentang bencana tersebut ketarik ke tansa Allah. Shalom. Sinkron dengan tubuh mediator, pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa Shalom Muhammad, sinkron dengan tubuh mediator berbahasa. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Selamat malam. Nih, kamu siapa? Kamu dari golongan apa? Wujud kamu apa kamu? Saya siluman ubur-ubur raksasa. Kamu siluman ubur-ubur raksasa. Ya. Bentar, ini kenapa kok kamu bisa masuk ke dalam tubuh mediator itu bagaimana? Tadi ada golongan saya Hmm. yang datang ke tempat tugas saya, memberikan selembaran kertas yang saya baca. Ternyata undangan kepada bukan saya untuk menghadiri proses mediumisasi. Ada keperluan apa kalian memanggil saya di sini? Ya, sebelumnya kamu punya nama tidak kamu? Saya punya Purwoko. Purwoko. Ya. Umur kamu berapa? 30.000 tahun. 30.000 tahun. Itu tadi kamu berada di dalam tanah di kawasan wilayah Tegal sana. Nah, itu tugas kamu apa? Kenapa kamu berada di dalam tanah itu? Saya memberi ataupun membuat getaran dari dalam tanah untuk memporak-porandakan bangunan di atasnya. Nih, sebelumnya mohon maaf karena saya sudah mengganggu kamu ya. Tidak apa-apa, saya diizinkan oleh atasan saya. Tadi siapa nama kamu? Purwoko. Ya, saya panggil Mbah ya. Silakan. Purwoko. Nih, panjenengan di situ yang menugaskan siapa, Mbah? Ada dari atasan saya. Siapa atasan kamu? Maaf, tidak bisa saya sebutkan. Berarti panjenengan ini baru ada tugas, ya. Makanya belum dimuslimkan seperti itu. Benar sekali. Menunggu tugas saya selesai, baru nanti akan dimuslimkan. Iya. Ini Mbah Purwoko. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena sudah mengganggu panjenengan. Ini Mbah Purwoko. Ada sesuatu apa, Mbah, yang ada di Kota Tegal itu yang ada apa itu? Bencana itu? Ya, terjadi bencana tanah bergerak. Iya, tanah bergerak itu. Itu adalah proses daripada
pembersihan manusia-manusia yang punya perbuatan-perbuatan kotor di tempat itu. Di situ ada kemaksiatan yang berwujud sesama jenis berhubungan itu, atau kata lainnya ataupun kata lainnya LGBT itu, hubungan sesama jenis. Ada juga kemaksiatan lainnya seperti perjudian, mabuk-mabukan, kemusyrikan juga ada, perdukunan, ada juga tempat kemusyrikan yang besar di situ. Makanya perlahan akan kami tenggelamkan tempat itu. Berarti panjenengan tadi dari siluman yang berwujud ubur-ubur ya Mbah ya? Ya, ubur-ubur raksasa. Ubur-ubur raksasa. Dan panjenengan bertugas di situ karena ada perintah bahwa di situ ada kemaksiatan atau hubungan sesama jenis dan ada perjudian, perdukunan seperti itu. Ya. Itu kenapa yang melakukan seperti itu hanya orang-orang tertentu, kenapa yang tidak melakukan bisa menjadi terkena dampaknya seperti itu? Ya, pada hakikatnya bencana itu tidak tebang pilih. Yang akan terkena itu tidak dipilih-pilih, semua juga terkena dampaknya. Tetapi tergantung yang mensikapi. Jika seorang itu sabar, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tetapi khususnya untuk orang-orang yang diazab, mereka tidak ada kata sabar, yaitu memang proses pembersihan untuk mereka karena sudah tidak bisa diingatkan lagi. Karena jika perbuatan itu biarkan akan merusak tatanan umat manusia, akan banyak melahirkan iblis-iblis yang baru lagi, menambah pekat hitamnya energi dunia ini, yang akan menghancurkan seluruh isi bumi ini jika golongan iblis merebak di seluruh penjuru dunia tanpa ada peringatan. Itu dari segi akal manusia ya Mbah ya, itu dari keretakan tanah itu katanya karena adanya pergerakan lempengan tanah, enggak, karena adanya curah hujan yang sangat tinggi, makanya tanah itu bergerak seperti itu. Memang beberapa hari sebelumnya ada hujan yang sangat lebat sekali. Memang daripada hujan lebat itu ada petugas yang sedang melaksanakan tugasnya, proses pembersihan dan juga peringatan lewat hujan lebat disertai dengan banjir bandang di daerah situ. Peringatan awal, akan tetapi tidak ada perubahan dari pengurangan dosa mereka. Dosa masih tetap jalan, kemaksiatan jalan. Makanya akan kami amblaskan tanah daerah situ. Karena di situ ada tempat persembahan kepada golongan iblis yang sangat diyakini di daerah situ. Makanya akan kami hancurkan daerah situ. Ini setelah adanya keretakan atau kerenggangan tanah itu nanti akan terjadi apa lagi Mbah? Karena tanah di situ sudah semua kan tadi kelihatan di video pada retak-retak seperti itu, bahkan di tanah lapang saja juga ada keretakan yang sangat lebar seperti itu nanti bisa ditempati enggak Mbah? Yang tidak, akan menjadi lubang yang sangat lebar untuk pernapasan bumi.
agar bumi bisa bernapas lega, mengeluarkan energi panas yang ada di dalam bawah bumi. Karena jika tidak ada lubang-lubang yang besar, yang baru-baru yang akan dimunculkan, bumi ini akan bisa meledak. Nah, sudah sangat panas sekali suhu di dalam perut bumi ini. Makanya akan diberikan lubangan-lubangan untuk ventilasi pernafasan bumi. Yang memang kebetulan daerah situ ada tempat maksiat dan juga kemusyrikan. Ya sudah, kami bikin lubang saja di daerah situ. Bisa dapat manfaat daripada dua-duanya. Membersihkan kemaksiatan, tetapi juga memberikan lubang untuk pernapasan bumi di daerah situ. Terus kemarin kan juga ada di daerah Banjarnegara juga ada keretakan tanah seperti itu. Itu prosesnya juga sama itu, Mbah? Apa yang bertugas juga golongan panjenengan? Tidak beda lagi daerah situ. Tujuannya juga berbeda. Maksudnya berbeda bagaimana? Berbeda. Tidak seperti yang akan terjadi nanti. Bukan proses pembuatan lubang di situ, tetapi akan ada sesuatu yang akan dimunculkan. Tetapi saya tidak bisa menceritakan karena bukan wilayah saya. Nah, sebelum ada keretakan di Tegal itu, kemarin juga di Guci itu terjadi banjir yang sangat dahsyat itu, Mbah. Itu pariwisata Guci itu sama semua porak-poranda seperti itu. Ada sesuatu apa di situ, Mbah? Proses pembersihan daripada orang-orang yang meminta kemusyrikan di situ. Orang-orang yang berbuat kemusyrikan di situ. Ada yang punya hajat agar awet muda untuk mandi di daerah itu, agar punya keilmuan, agar punya derajat kedudukan di mata manusia lewat ritual mandi-mandi di situ. Sebenarnya itu hanya tempat pemandian biasa untuk menyembuhkan penyakit gatal-gatal, karena ada zat daripada bebatuan di situ yang bisa membersihkan penyakit-penyakit kulit di situ lewat pemandian air hangat di situ. Tetapi ada seseorang, ada kalangan orang yang menyalahgunakan di tempat itu untuk tujuan-tujuan yang aneh-aneh, tujuan yang selain Allah, meminta kepada suatu tempat dan benda di situ. Nah, terus kapan itu ritualnya, Mbah? Itu kan sebagai tempat pariwisata. Kalau tengah malam, apalagi bulan Suro, di situ ramai orang-orang yang mandi di situ, meminta hajat yang aneh-aneh. Memang di daerah Guci itu ada sesuatu apanya, Mbah? Kalau boleh tahu. Ya, kemusyrikan itu tadi. Dulunya itu tempat pemandian para bidadari-bidadari kayangan yang senang turun mandi dengan air panas dari mata air gunung di situ. Akan tetapi karena sekarang sudah banyak manusia-manusia yang berkunjung di situ, berumah di daerah situ, makanya sudah tidak digunakan lagi oleh para bidadari. Dulu itu tempatnya masih asri, belum banyak manusia yang tahu. Kalau sekarang sudah menjadi tempat wisata, sudah ramai, energinya sudah tidak bersih lagi. Banyak juga kemaksiatan di situ, menambah hitam pekat energi di situ. Ini, Mbah, saya mau tanya, Mbah, dari hari-hari kemarin kan di Indonesia itu banyak terjadi musibah bencana, Mbah. Ini ada sesuatu apa, Mbah? Proses pembersihan. Maksudnya? Ya, proses pembersihan dari manusia-manusia yang tidak mau diingatkan untuk kembali ke Sang Pencipta.
Dan juga akan terganti peradaban yang baru negara ini. Peradaban apa, Mbah? Ya, peradaban yang lebih modern, lebih maju. Belum pernah ada di zaman ini. Lah kenapa akan terjadinya pergantian peradaban baru, terjadi pembersihan dari bencana-bencana, Mbah? Jika suatu bangunan akan didirikan, tidak dibersihkan dulu dari semak belukar, maka bangunannya akan dibangun yang megah, yang baru, tidak akan kokoh. Karena ada akar-akar semak belukar yang akan mengganggu pondasi itu. Hakikatnya seperti itu. Maka harus ada pembersihan daripada manusia-manusia yang seperti itu, yang akan menjadi rintangan pembangunan yang baru, peradaban yang akan datang. Ya udah, Mbah, saya berterima kasih karena panjenengan sudah alhamdulillah hadir masuk dalam tubuh mediator dan sudah menjelaskan tentang terjadinya keretakan tanah yang ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Dan ini sebelum panjenengan kembali ke tempat panjenengan ada pesan-pesan apa, Mbah? Untuk umat manusia, Ya, untuk kalian atau siapa? ya untuk semua. Atau akan disiarkan kepada orang banyak acara ini? Ya ini kan mau saya siarkan di YouTube, Mbah. Panjenengan ada pesan-pesan apa? Ya, untuk manusia, tinggalkan kemaksiatan. Ini sudah akhir zaman. Akan banyak terjadi proses seleksi alam, pembersihan. Alam akan ditata. Makanya akan terjadi banyak guncangan-guncangan dan bencana alam. Alam ini ditata, dibersihkan. Janganlah kalian mengejar dunia. Contohnya, di tempat yang saya tugasi itu, banyak sekali rumah-rumah yang mewah. Ditinggalkan begitu saja, hancur roboh, tidak tersisa. Untuk apa kalian mencari uang, menyibukkan duniawi, meninggalkan kewajiban kalian hanya untuk ditinggalkan harta benda kalian itu? Kalian bangun berpuluh-puluh tahun, yang akhirnya tidak ada satu menit bangunan itu tidak bisa kamu tempati lagi ataupun kamu miliki. Jangan pernah kamu mengejar sesuatu yang fana di dunia ini. Terus harus berbuat apa, Mbah, seperti itu? Banyak saja beramal untuk hari kematianmu nanti. Itu lebih abadi. Itu bekalmu nanti. Udah, Mbah? Sudah itu saja. Ada pesan-pesan yang lain? Saya sudah dipanggil, mohon maaf, saya harus bertugas lagi. Oh ya udah, Mbah, silahkan panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Selamat bertugas. Kami tim kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf ya, Mbah ya. Sama-sama. Saya juga mohon maaf atas penyampaian saya yang kurang. Selamat malam. Iya, selamat malam. Silahkan kembali ke tempat panjenengan. Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi proses mediumisasinya. Ya, ambil saja sisi positifnya, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahyati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.